1 tahun Jokowi Ma'ruf, saya mau minta Anda, Bang Rocky Gerung, memberikan penilaian dan catatan kritis terhadap pemerintahan sejauh ini. Mungkin yang simpel dulu lah. Skornya berapa ya? Skornya? Skor. Kasih angka aja ya. Angka. Huruf aja deh. Huruf, boleh. A minus. A minus. Itu skalanya A itu yang paling bagus atau A yang paling jelek? Harus jelas dulu ini. A minus itu A buat kebohongan, minus untuk kejujuran. Omnibus Law terbongkar. Rocky Gerung bantai JKW dan para menteri. Coming Channel. Komentar publik bukan sekedar dalam negeri, di luar negeri. Dari Yerusalem Post sampai Washington Post, dari Moskow di utara sampai Melbourne di selatan, itu semuanya mengejek undang-undang ini. Jadi undang-undang ini sebetulnya dipikirkan oleh dunia sebagai berbahaya bagi lingkungan dan berbahaya bagi demokrasi. Kenapa begitu? Ada pujian dari Bank Dunia. Ya, Bank Dunia itu bank ingin cari proyek di Indonesia. Jadi itu udah biasa lah, kita tahu Bank Dunia itu adalah player di dalam bisnis global. Jadi tidak bisa jadi ukuran atau patokan. Jadi ukuran. Kemudian kita baca secara detail soal itu. Maka saya menemukan satu problem di situ, bahwa undang-undang ini adalah pesanan dari plutokrat. Plutokrat itu artinya orang yang punya uang, sekelompok orang. Plutokrat memesan itu, dan pemerintah terpaksa mesti terima pesanan itu karena dia udah diijon duluan. Dan pesanan itu yang kemudian akan dinikmati oleh kleptokrat. Oke. Jadi dari awal ini undang-undang ini. Pendapat Rocky adalah salah. Oke. Nah, karena itu saya anggap keresahan publik yang menganggap ini belum proses yang mana yang resmi, pindah-pindah phone, pindah-pindah papers. Ya mungkin sekali pindah. Format terakhir itu mungkin akan ditulis di atas kertas toilet, paper toilet, supaya lebih efisien gitu kan. Jadi ini undang-undang paper toilet. Gol, kemudian dipakaikan baju tam, mereka bukan kriminal. Nah, kita bangunan hukum dulu, bahwa tindakannya perlu ada suatu. Itu catatan besar karena di era sekarang masih ada perlakuan yang seperti itu, begitu loh. Ya, kalau tentang perilaku proses penangkapan itu perlu ada suatu hal yang perlu didiskusikan karena justru karena dia memborgol atau tidak juga bagian daripada prosedur yang mereka lakukan. Yang mau didiskusikan borgolnya masalah apa dulu? Masalah kesalahan dulu, borgol atau memang dia melanggar suatu tindakan yang memang tidak persoalan. Saya pikir banyak bias ya. Ini masalah bagaimana kita membuat bermartabat dalam bernegara. Bab kecil itu menentukan. Kalau demokrasi diinterpretasikan semua gue dengan sebebas-bebasnya melakukan sesuatu yang berdampak pada undang-undang ITE itu undang-undang informasi dan transaksi ekonomi. Saya pikir banyak yang karetnya kebanyakan, mestinya nggak boleh pakai itu. Soal pengkritik harus diborgol. Tidak benar itu kalau kemudian para pengkritisi itu diborgol hanya demi kepentingan untuk mengatakan mereka pelaku hoax. Hoax itu bukan hoax itu bukan kejahatan besar. Koruptor saja tidak diperlakukan seperti itu. Lalu kenapa mereka kemudian diperlakukan? Kenapa menurut Anda? Ya karena yang ditakuti rezim adalah para penyampai suara-suara kebenaran. Tadi kan dikatakan bahwa ini fitnah, ini hoax dan segala macam. Takut dengan itu, saya pikir tidak benar negara takut dengan itu. Kalau negara punya kebenaran sendiri, sampaikan oleh istana. Sejauh ini yang dituduh itu adalah pembubaran mahasiswa, aksi karena mereka melempari. Siapa yang melakukan pelemparan? Mahasiswa atau yang lain? Tidak tersampaikan oleh negara. Omnibus Law menurut Anda, apakah dengan cara kemarin itu sudah benar? Enggak. Bakar-bakarnya itu benar? Bukan saya mau mengatakan lempar itu. Benar nggak penolakan dengan cara yang Anda lihat dari berbagai kasus ini? Ya, kalau pemerintahan... Tanya Rocky itu, benar nggak, Rocky? Benar. Anda cara membakar semua ini benar? Benar. Bukan. Saya jawab dulu. Tunggu. Tanya cuma pembakaran. Kenapa juga bilang benar nggak demonstrasi damai? Kenapa juga tanya soal pembakaran? Enggak, ini loh, kan akibat kena saya jawab dulu pertanyaannya, Pak. Apa yang mana? Jadi saya jawab dulu pertanyaannya. Apakah benar kalau pemerintah Anda tutup kuping, tutup mata, tutup bicara? Dan tutup kita harus sampaikan apa yang benar kepada pemerintah Anda. Itu azas demokrasi.
Apa yang terjadi itu, saya mau katakan begini. Kritik tiap hari itu di Mensos. Saya mau mengatakan begini ya. Ada penangkapan buat Saya mau Rocky. mengatakan begini. Kalau ada aksi-aksi yang merusuh, itu kesalahan pemerintahan Anda. Kenapa tidak bisa dideteksi dari awal? Oke, sebentar. Padahal Bang Rocky, sebenarnya sebentar. itu adalah Sebentar, saya ingin langkah demokrasi. Sebentar. Mbak Irma masih di ujung. Orang kritis Mbak Irma masih mendengarkan? yang destruktif dan anarkis. Baik, saya ingin lempar ke Mbak Irma Suryani. Mbak Irma silakan, Mbak. Mau didiamkan demokrasi macam apa yang mau kau bentuk? Mbak Irma silakan. Siapa pelakunya? Kita dengarkan Mbak Irma. Rocky Gerung tampil di mata Najwa bongkar Omnibus Law. ILC sudah tak berani lagi undang RG. Katanya, no Rocky, no party. ILC TV One sepertinya pamornya sudah mulai tergantikan oleh mata Najwa. Pekan lalu, ILC tiba-tiba batal tayang di saat lagi panas-panasnya demo Omnibus Law. Namun mata Najwa tetap tampil bahkan lebih garang. Dan pekan ini, ILC tayang lagi dengan topik 1 tahun Jokowi Ma'ruf. Namun, Rocky Gerung tak menjadi narasumber. Bahkan sesi penutup ILC yang biasanya diberikan kepada narasumber netral malah diberikan ke Menko Polhukam Mahfud MD. Publik karenanya orang protes atau ada yang lebih dari itu? Ya, saya pikir karena memang terlihat di depan mata proses legislasi itu bermasalah. Bayangkan kita punya pasal 5 huruf G mengenai azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang menentukan bahwa ada azas keterbukaan. Sampai hari ini Mbak Nana, kita tuh bingung karena draft itu tidak dibuka mana yang benar. Ada 7 versi, bukan 5 tapi 7 gitu ya. Dan, bayangkan kebingungan itu. Lalu ada di pasal... Tapi itu porsi DPR kan? Enggak, itu ya. porsi DPR kan? Hoax kamu. Enggak. Buka dong sekarang Saya- di ya, 7. websitenya. Pak Arya Bima. Termasuk tadi pagi katanya ini sudah koruptor nggak ada diborgol. revisi Koruptor yang baru. diborgol. Kamu Tunggu ngomong dulu. tadi hoax loh. Iya, enggak hoax silahkan. Anda kalau membuat takut saya Enggak, dengan ditangkap koruptor silahkan. diborgol enggak? Anda tidak bisa memenjarakan pikiran orang. Enggak, kan Kalau tadi Anda bilang ngomong. hoax, saya bilang benar. Saya Koruptor punya saja faktanya. tidak diborgol. Ya, buktinya banyak di era Pak Jokowi koruptor tidak diborgol. Mana? Diborgol. Oke. Mana? Oke. Mana? Oke. Ya, saya mau ini Baik, terus baik. dia ngomong Ya. soal draft yang berbagai Mas, Ya, substansi. tujuh. Bima berapa sekarang? Dapetnya yang berapa? Undang Omnibus Law. Enggak, yang terakhir kan dari Ya, Berapa? yang terakhir 1187. Oke. Kan Anda saya ingin fokus ke permasalahan legislasi yang Baik. tidak terbuka. Itu Pertanyaannya, yang- Bang Ferry, apakah memang ini hanya sebatas proses legislasinya dan bisakah kemudian kita bilang itu DPR, itu porsi DPR kok? Ya. Karena kan kemudian sekarang proses itu memang dimasaknya di DPR. Jadi di Pak membuat- Jokowinya? Ya, membuat undang-undang itu perlu 2 hal yang baik, yaitu prosesnya dan materi muatannya. Sama dengan kayak sholat, kalau wuduknya tidak benar, prosesnya tidak benar, mau materinya sehebat apapun, tetap nggak sah. Sekarang ada 2, sudah wuduknya tidak benar, materi muatannya juga tidak benar. Jadi Dan- yang bermasalah, dan itu yang porsi- bermasalah adalah Pak Jokowi. Kenapa dalam pembuatan undang-undang ini usul inisiatif presiden, pemerintah. Dan pemerintah itu Mbak Nana, khusus di Undang-Undang 12, tidak hanya seperti DPR, 4 tahapan pembentukan. Pemerintah itu bisa 5 dan lebih dalam tahapan pembentukan undang-undang. Oke, jadi Kalau ditanya- Anda mau katakan porsi tanggung jawab ini ada pada pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi. Ya. Silakan. Saya ingin langsung lempar ke Bang Rocky Gerung. Bang Rocky Gerung, dalam berkali-kali kesempatan, kalau kita tadi misalnya menyambung dari apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden, dalam berkali-kali kesempatan kita tahu Pak Jokowi mengatakan sudah tidak ada beban lagi nih di periode kedua. Melihat berbagai langkah yang diambil, termasuk spesifik di Omnibus Law, apakah memang itu tercermin tidak ada beban lagi? Karenanya siapapun yang keberatan silahkan ke Mahkamah Konstitusi? Gini ya, ini kalau saya punya kopi yang bukan kapal api, kopi itu setelah saya produksi, orang pertama yang minum kopi itu dia komplain. Oh ini kopi ini udah basi gitu. Lalu saya bilang, silahkan, you datang ke lembaga konsumen. Sama juga prinsipnya. Jadi kalau DPR itu bermutu, dia akan berupaya untuk menghalangi orang bawa itu ke Mahkamah Konstitusi. Ini justru dia diajukan, kan ada prosedurnya. Kalau itu prosedur buruk, itu pertanda bahwa produk itu... Sebaliknya, mata Najwa tadi malam menghadirkan Rocky Gerung. Bahkan di sesi penutup diberikan kepada RG. Padahal
Bos ILC Karni Ilyas pernah bilang ILC itu no Rocky no party. Rocky Gerung adalah bintang ILC, tapi publik menduga bahwa sekarang ILC tak berani tampilkan Rocky Gerung. Dan sebut pemerintah buta lingkungan, Rocky mengatakan, rakyat Papua sudah diajak bicara. Pengamat politik Rocky Gerung mempertanyakan apakah pemerintah pernah melibatkan unsur masyarakat secara spesifik saat menyusun Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ia menyatakan bahwa penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja sudah menyalahi prosedur secara konstitusi sejak awal. Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber di acara Mata Najwa yang dilansir suara.com dari YouTube Najwa Shihab pada Kamis 22 Oktober 2020. Itu cacat dari awal. Karena itu diuji Mahkamah Konstitusi. Kalau Anda yakin bahwa itu bersih, Anda akan bilang tidak mungkin dia sampai ke Mahkamah Konstitusi. Itu logikanya begitu tuh. Karena itu Mahkamah Konstitusi mestinya kasusnya makin lama makin turun. Ini DPR sodorin ke situ. Jadi dari awal cacatnya di situ. Sekarang saya terangkan philosophical crack dari undang-undang itu. Undang-undang yang bagus, dia mesti melibatkan ijab kabul dengan partnernya tuh. Partner dari undang-undang ini siapa tuh? Satu adalah buruh. Legal standing buruh itu siapa? Yang Menteri Perburuhan. Di dalam seluruh dunia dari abad 12 sampai 2020, Menteri Perburuhan itu harus pro buruh. Kalau buruh nolak, Menteri Perburuhan mesti nolak. Itu logik dari apa yang disebut undang-undang kesosialan manusia tuh. Itu satunya. Legal standing dari undang-undang ini juga akan berakibat pada lingkungan hidup. Sekarang misalnya saya tanya, apakah 20.000 jenis pohon di hutan Papua itu diajak bicara? Apakah 150.000 jenis serangga di hutan Papua diajak bicara? Apakah 200 jenis mamalia di hutan Papua diajak bicara? Apakah 500 masyarakat adat dengan 500 jenis bahasa di Papua diajak bicara? Dia adalah pengantin yang akan kena akibat dari undang-undang ini. Siapa legal standingnya? Ya LSM, society. Undang-undang ini bypass itu tuh. Jadi yang namanya publik bukan sekedar orang, tapi juga pohon. Itu logika dari hukum lingkungan yang sudah dari tahun 70 diedarkan ke seluruh dunia. Indonesia buta huruf terhadap environmental ethics. Oke, itu masalahnya. Rocky menjelaskan tentang penyusunan undang-undang yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan DPR kala membuat Omnibus Law. Undang-undang yang bagus, dia mesti melibatkan ijab kabul dengan partnernya. Siapa mereka? Satu, buruh. Legal standingnya siapa? Ya Menteri Perburuan, kata Rocky. Di dunia ini sejak dahulu Menteri Perburuan harus sejalan dengan para buruh dan pekerja, terutama saat pemerintah menyusun peraturan. Dari abad ke-12 sampai 2020, Menteri Perburuan harus pro buruh. Kalau buruh nolak, pro buruh mesti nolak. Itu wajib dari Undang-Undang Kesosialan Manusia. Dan selain buruh, Rocky juga menyebut sisi lingkungan hidup juga harus diperhatikan dalam pembuatan undang-undang. Legal standingnya juga berakibat pada lingkungan hidup. Apakah 20.000 jenis pohon di hutan Papua diajak bicara? Apakah 150.000 jenis serangga di hutan Papua diajak bicara? Apakah Bang Mardhani, sampai di mana Jokowi Ma'ruf? 3 hal nak ya, tahu, mau, mampu. Taunya punya catatan Undang-Undang Omnibus Law ini sangat jauh dari harapan ingin membangun iklim bisnis yang kokoh. Mestinya penguatan hukum, mestinya kita menghargai lingkungan, mestinya kita memperkuat dalam negeri. Undang-undang ini tahunya bermasalah. Mampunya dengan serapan anggaran yang udah Oktober loh, di bawah 40% itu. Okay. Bahkan kalau kita melihat ini tidak mampu. Maunya ada niat. Jadi sangat jauh dari harapan. Rapotnya merah total. Merah total. Mbak Irma, silakan. Singkat Mbak Irma. Ya, kalau oposisi memang seperti itu. Tapi kami meyakini bahwa Omnibus Law ini akan meningkatkan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Hanya orang yang takut dengan perubahan yang tidak setuju dengan Omnibus Law. Hanya itu yang ingin saya sampaikan, Nana. Silakan, Bang Rocky Gerung terakhir. Saya baca seluruh 100 jenis mamalia di hutan Papua diajak bicara? Apakah 500 masyarakat adat Papua dengan jenis bahasa sudah diajak bicara? Dia adalah pengantin yang akan kena akibat dari undang-undang ini. Siapa legal standingnya? Ya LSM Society, kata Rocky Gerung. Menurutnya pemerintah Indonesia masih belum mampu membaca situasi lingkungan dalam membuat regulasi.
Padahal, hukum lingkungan sudah lama digaungkan oleh keseluruhan dunia sejak tahun 70-an. Itulah logika hukum lingkungan yang sudah dari 70 tahun diedarkan ke seluruh dunia. Indonesia buta huruf dengan masalah environmental etik atau etika lingkungan. Rocky Gerung lantas menganalogikan penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR dengan penjual kopi basi. Menurutnya, saran DPR yang mengatakan masyarakat yang keberatan dengan undang-undang tersebut agar mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi sama dengan penjual kopi yang Saya ambil kasus kecil ya. Ada Ustazah Kinkin Anida dilaporkan karena mengupload cerita Undang-Undang Omnibus Law. Keluar surat penyelidikan 8 November. 8 November juga keluar surat penyidikan. 9 November keluar surat penetapan sebagai tersangka. 9 November jadi ditangkap 2 hari Nana. Padahal beliau sudah menghapus postingannya itu. Ayo kita lihat kasus kecil. Sahganda dan teman-teman, apa maksudnya dengan diborgol? Tidak berpikirkah? Nanti di media jelas. Petinggi Polri mengatakan awasi dan intai mereka-mereka yang anti Omnibus Law. Omnibus Law itu politik praktis. Polisi itu alat negara. Polisi tidak boleh mendukung yang pro atau mendukung yang kontra Omnibus Law. Tugas polisi menegakkan peraturan, disiplin, dan tata order. Ini menunjukkan betapa Pak Jokowi berdiam diri. Seorang pemimpin yang berdiam diri tidak layak untuk memimpin. Mas Aryo Bima? Oh ya, jadi pembungkaman terhadap suara kritis pada pemerintah, saya melihat justru diberi ruang yang begitu luas. Pelembagaan dalam sistem pelembagaan demokrasi, termasuk di ruang publik, di dunia media. Harus dibedakan mana yang kritis dan mana yang intrik. Kalau intrik yang kemudian menghasut, yang kecenderungan destruktif, dan berdampak pada tindakan-tindakan anarki, itu murni hal-hal yang bersifat hukum. Dan siapa? Yang bikin kita juga undang-undang IT, gitu loh. Jadi ini harus dipisahkan mana yang kritis dan mana yang intrik. Jadi Anda menolak kalau dikatakan pemerintah kerap kali berlebihan menanggapi kritik? Oh iya, semua dalam konteks hal yang menyangkut tindakan hukum, bahwa kebetulan mereka adalah kelompok kritis, itu hanya jangan kemudian tapi dengan diborgol. nyuruh konsumennya datang ke lembaga konsumen. Kalau saya punya kopi itu setelah saya produksi, orang pertama yang minum kopi itu komplain bahwa kopi itu sudah basi. Saya bilang silahkan datang ke lembaga konsumen. Sama juga prinsipnya. Jadi kalau DPR bermutu, dia akan berupaya untuk bawa itu ke MK. Rocky menilai bahwa saran pemerintah dan DPR agar membawa undang-undang itu ke MK untuk uji materi merupakan pertanda bahwa Undang-Undang Cipta Kerja telah mengalami kecacatan sejak awal. Itu prosedur buruk, itu pertanda bahwa produk itu cacat dari awal. Kalau Anda yakin itu bersih, Anda akan bilang tidak mungkin sampai ke MK. Jelas, Rocky Gerung. Dan beri nilai A-. Jokowi Ma'ruf, Rocky Gerung mengatakan. A untuk kebohongan, minus untuk kejujuran. Pasangan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah genap setahun memimpin negeri ini. Akademisi dari Universitas Indonesia, Rocky Gerung pun memberi penilaian terhadap duet yang didukung mayoritas partai di DPR tersebut. Nilai A-. Penilaian itu diberikan saat Rocky Gerung menjawab pertanyaan dari presenter Najwa Shihab di acara Mata Najwa yang disiarkan Trans 7 Rabu malam 21 Oktober 2020. Di awal acara, Rocky Gerung diminta Najwa Shihab untuk memberikan penilaian terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Skor kinerja pemerintahan saat ini berapa? Tanya Najwa kepada Rocky Gerung, dan skornya saya kasih huruf aja deh, A-, kata Rocky. Najwa Shihab sempat heran dengan penilaian itu. Dia pun bertanya tentang skala penilaian yang dipakai Rocky Gerung. Apakah A untuk yang paling bagus atau sebaliknya? A- itu berarti A untuk kebohongan, minus untuk kejujuran. Jawab Rocky kepada Najwa. Dia menjelaskan bahwa tingkat kepuasan publik sudah mulai menurun di periode pertama Jokowi Ma'ruf. Pada Agustus lalu, survei menyebut bahwa tingkat kepuasan masih 60%, tapi kini sudah mulai turun di bawah 50%. Rocky lantas mengibaratkan tingkat kepuasan itu sebagai malam pertama sepasang pengantin, di mana malam pertama sudah tidak ada rasa percaya. Ya, seperti malam pertama, tetapi pasangannya sudah nggak percaya. Demikian
kata Rocky Gerung.